Ya shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom buat kita semua. Ada sukacita sore hari ini, amin. Kita akan siapkan hati kita. Kita menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab sore hari ini kami ada dalam kasih karunia Tuhan. Dalam anugerah-Mu yang besar. Kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah. Kau nyatakan setiap hari. Dan sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap perbuatan tangan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan dari mulut kami, dari hati kami, kami hanya mau naikkan pujian syukur. Kami hanya mau katakan terima kasih. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang besar. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Kami sanjung Engkau Yesus. Kami beri pujian bagi-Mu. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan kami yang ajaib. Tuhan kami yang hebat. Tuhan kami yang dahsyat. Yesus, kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Yesus, dan tiada yang lain. Kolong langit ini yang kami sembah, yang kami tinggikan hanya nama-Mu. Ini pujian terbaik kami untuk Engkau. Kau hadir dalam hati kami. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Menjamah setiap kami Bapa. Menyatakan kasih-Mu yang sempurna atas kami. Dan kami mengalami pemulihan dari Engkau. Kami mengalami lawatan-Mu yang dahsyat. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami beri pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Suara kemenangan, suara keagungan. Pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Yang layak terima pujian, layak terima pengagungan kami. Biar hadirat-Mu Tuhan terus kami rasakan dalam hati kami dan di tempat ini. Terima kasih. Yes.
Tuhan hadir di bait kudusnya, menjadi wajahnya berseru, berseru, bersoal, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Engkau dekat yang datang dengan nepatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari sama-sama kata hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. tersungkur, Tersungkur menyembahmu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus. Amin. saat umat mencari Wajahnya kami berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Engkau dekat dengan setiap umatnya. Yes, Lord. Dengan segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Sama-sama katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya mari jemaat Tuhan saja katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur biar ku nampak hanya kemuliaan. lagi. Jemaat Tuhan katakan hadirat-Mu Hadirat Kudusmu penuhi baitmu, dan ku nampak hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Yes, Lord. hadirat Kudusmu
mampu menandingi kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri sambil kita memberikan tepuk tangan yang keras buat Tuhan Allah kita. Dengan sukacita-Mu, berikan pujian hormat bagi Raja di atas segala Raja. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan menolong hidupku. Yes Lord, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan. Lihat kuasa-Mu, oh, kuasa-Mu terlebih besar. ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang dahsyat, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlalu besar, terlalu hebat, terlalu dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Sukacita kami Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, yang mengasihi kami, yang bekerja sempurna untuk memberikan kasih-Mu, memberikan hidup-Mu, agar kami menikmati hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Mari yang siap bersukacita bagi Tuhan, yang siap melompat bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang hebat. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidup, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan, yang
Masih mau melompat bagi Tuhan, amin. Ya. Haleluya. Biarlah api Tuhan ada di tempat ini, membakar setiap umat-umat Tuhan. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Amin. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini. Mari sama-sama katakan. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Siapkan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, amin. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa lagi dari awal katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Dan dengarkanlah memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan dengarkan, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Siapkan semua senjata. One, two, kemuliaannya berada di surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Lagi katakan, segala raja. Haleluya. Yes. Saudara percaya bahwa Dia adalah Raja segala raja, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Raja yang kami sembah. Amin. Engkaulah Raja yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di siang hari, tiang awan-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan di malam hari, tiang api-Mu selalu menuntun kami. Kami bisa melihat jelas kemana kami harus melangkah. Dan kami dapat menemukan kasih yang sempurna itu. Thank you Lord. Dalam tuntunan-Mu kami percaya ada kekuatan yang baru. Dalam tuntunan-Mu kami percaya ada keselamatan yang kekal. Malam hari ini Engkau nyatakan kemurahan-Mu. Engkau nyatakan terang itu Tuhan. Untuk menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Ku dituntun tiang surgawi, diterangi api kemuliaan-Mu, yes Lord. Dan ku aman dalam naungan
nikmati setiap kasih-Mu. Ku nikmati kebaikan-Mu. Kami mau menikmati hadir-Mu di langkahku, bukti nyata karya salib-Mu, pengorbanan yang tak terukur, menggetarkan jiwa ragaku. Ku nikmati kebaikan-Mu, setiap musim hidupku, ku bersyukur. Haleluya. Kami nikmati kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik untuk sore hari ini. Kami sudah nikmati bait-Mu, kami sudah menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan saatnya Tuhan berfirman bagi kami. Apapun situasi, kondisi hati kami datang ke tempat ini, izinkanlah Tuhan berbicara melalui pesan firman-Mu yang adalah kabar baik dalam tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang maju ke depan. Mereka sebentar akan belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi penerus gereja. Tuhan titipkan kepada kami, mereka Tuhan persiapkan menjadi ahli-ahli waris kerjaan sorga yang akan diberkati oleh Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Berkati guru-guru yang akan mengajar, berikan hikmat bagi mereka, beri kesabaran bagi mereka. Dan kami semua yang sudah di tempat ini, bahkan menyaksikan online, Tuhan memberkati. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk.
Ya, shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Bentar, saya pinggirin dulu. Ya, hari ini teman-teman kita banyak yang belum sempat hadir karena ada yang masih bekerja, ada yang liburan, dan mungkin juga ada yang sedang sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka semua. Ya, lagu terakhir tadi itu kalau dari kesaksian saya pribadi itu saya ciptakan dua tahunan yang lalu lah kalau nggak salah. Itu malam-malam saya lagi ngopi di teras, saya tulis, akhirnya saya panggil Pak Larit dan Miss Anju yang aransemen karena saya tidak ngerti not balok. Waktu saya menciptakan lagu itu bukan masa yang sedang baik-baik karena waktu itu situasi COVID yang membatasi kita semua. Tapi ketika saya renungkan bahwa hadirnya Tuhan di dalam hidup kita itu melalui karya salibnya. Sehingga dia ada dalam hidup kita. Dan kabar baiknya bahwa apapun situasi, kondisi yang sedang kita alami, Tuhan tetap mengasihi kita. Sore hari ini, mari kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-31. Sebelumnya saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita memahami akhir zaman itu kesudahan segala sesuatu. Ya, kita percaya. Tetapi berapa banyak prank, ya saya bilang itu prank yang sudah menakuti kita. Kenapa? Banyak kali di gereja terus diajarkan tentang akhir zaman. Akhir zaman. Nah, akhir zaman itu seperti apa? Kita Bapak Ibu bisa bayangkan atau saudara-saudara bisa bayangkan Perang Dunia Pertama. Bagaimana situasinya? Bagi orang yang hidup pada Perang Dunia Pertama, mereka pasti berkata ini akhir zaman. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua yang lebih kejam lagi, lebih sadis lagi karena ada bom atom dan sebagainya, senjata-senjata yang canggih. Orang-orang yang hidup pada zaman itu, mereka juga berpikiran bahwa itu adalah akhir zaman. Ternyata enggak. Nah, gempa bumi dan yang paling menghebohkan kan COVID yang kemarin ya. COVID yang kemarin berapa banyak pendeta yang memberikan statement ini adalah akhir zaman di mana Tuhan sedang menampi katanya. Menampi lalang dan gandum, menampi yang baik. Toh juga bisa terlewati. Terus di mana akhir zamannya? Saya ingat COVID itu pertama kali, itu yang WL tadi Pastor Atsel, dia kalau nggak cepat nikah waktu itu mungkin sampai sekarang belum nikah. Karena saya ingat benar kita buat acara di belakang situ, ada seminar dari Pak Iwan hari Sabtu. Habis dari acara itu kita langsung ke pestahannya beliau bikin. Nah minggu depannya lockdown. Saya masih ingat itu. Jadi Pastor Asal langkahnya tepat waktu itu ya. Ketika dia menikah. Nah, jadi kita menyadari bahwa kita kan mulai bingung ya. Mana sih akhir zaman itu? Banyak doktrin yang membuat kita malah takut. Padahal firman Tuhan itu harusnya adalah kabar baik. Injil itu harusnya adalah kabar baik. Jadi kalau kita percaya tentang Tuhan dan kita masih mempercayai penghukuman yang akan Dia berikan kepada kita, maka itu bukan Injil. Karena Injil itu bukanlah kabar yang menakutkan, tapi Injil itu kabar yang membahagiakan. Kalau kita dengar Injil berarti kabar baik. Paulus berkata bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil sebab ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Kita termasuk orang Yunani ya. Tapi keturunan Adam yang sama. Nah, kita lihat di sini. Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-31. Oke, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
akan datang waktunya. Jadi pada waktu Yeremia menubuatkan ini, itu belum. Karena akan datang masanya, akan datang waktunya. Kapan? Belum dipastikan kapan. Nah, kalau kita melihat perjanjian lama, itu semua itu merajuk atau merujuk kepada Yesus. Dia selalu menubuatkan tentang Yesus. Kenapa? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Bayangkan. Padahal waktu itu yang berlaku apa? Perjanjian lama. Tuhan yang memberikan perjanjian lama, Tuhan sendiri pun yang akan membatalkannya. Kenapa? Karena Tuhan melihat manusia tidak bisa hidup di bawah spirit perjanjian lama atau hukum Taurat. Karena itu sangat menakutkan. Firman-firman yang tertulis dalam Law Batu itu sangat menakutkan. Dan kita lihat di mana digenapinya perjanjian yang lama itu. Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-51. Matius 7 ayatnya yang ke-51. Kita baca di Alkitab kita masing-masing. 2-3. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Artinya apa? Hukum yang lama sudah dibatalkan dengan hukum yang baru. Karena apa? Tirai bait suci itu tebal sekali. Saya nggak bisa pastikan, masih kira-kira. Mungkin ada yang bilang 15 cm, ada yang bilang 20 cm. Bayangkan tirai ini aja cuma berapa mili ya tirai ini. Asli rasanya berat. Bagaimana tirai yang lebih dari 10 cm. Itu terbelah. Kenapa? Karena tirai itulah yang membatasi kehadiran Tuhan dan yang membatasi langkah orang Israel untuk beribadah. Tidak sembarangan masuk di tirai. Kalau kelas-kelas kita, Pak Larit, David, Jo, nggak bisa masuk kita di tirai itu. Cuma orang khusus yang bisa masuk di tirai itu. Artinya hukum yang pertama yang berat itu sudah dibatalkan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib dengan apa? Dengan membelah tirai. Nah di sini saya mau katakan bahwa zaman yang berakhir bukanlah zaman peperangan atau akhir zaman, bukanlah peperangan. Tapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dan itulah akhir zaman bagi bangsa Israel. Kenapa? Sampai hari ini mereka tidak ada tempat untuk beribadah secara sah. Makanya ada wacana pembangunan bait Allah. Dan itu kalau dibangun bait Allah yang kedua atau yang ketiga ini, kalau dibangun akan terjadi perang. Karena posisi bait Allah itu ada di atas masjid Al-Aqsa sekarang ini. Bayangkan terjadi perang seperti apa. Jadi pada masa itu berakhir zamannya cara beribadahnya orang Yahudi. Karena di mata orang Yahudi kita ini apa? Bidat, saudara-saudara. Di mata orang Yahudi kita ini mereka nggak anggap. Dan memang fakta begitu, mereka orang pilihan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sekarang itu Tuhan bukan lagi berpihak kepada bangsa Israel. Khusus dalam hal perjanjian, iya Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka. Tapi karena mereka menolak, sehingga Tuhan melihat bangsa-bangsa yang lain. Sehingga kita semua sama di mata Tuhan. Coba, bangsa Israel kan 99% gak percaya Yesus. Ada pendeta yang bilang begini, kalau orang tidak percaya Yesus, dia pasti masuk neraka. Ada yang pernah pendeta bilang begini, bangsa Israel pasti masuk neraka. Ada yang berani berkata, Israel kan gak percaya Yesus. Mereka nggak dibaptis, mereka nggak berbahasa roh, mereka nggak memuji Tuhan seperti. Tapi ada nggak orang yang berani berkata bangsa Israel masuk neraka, nggak masuk surga? Nggak berani kita. Kenapa kalau ke orang lain kita berani? Ya kan? Yeremia 31 ayat yang ke-22. Ini yang menarik. Tadi ayat 31, sekarang ayat 32. Firmannya berkata begini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka
pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan atas yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian yang mau dibuat oleh Yesus atau yang dibuat oleh Yesus bukan seperti perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang. Karena semua perjanjian yang terdiri dari 10 hukum dan terbagi dari kurang lebih 613 misfot. Agak susah ya lidah saya. Misfot, kira-kira seperti itu. Terbagi dari 613. Dan itu semua harus dilakukan secara sempurna. Tapi ternyata diingkari oleh bangsa Israel. Dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10, semua mereka ingkari. Sama seperti kita. Waktu percaya Yesus, Tuhan saya berjanji saya akan setia. Apalagi waktu di sekolah Alkitab, tanya sama Pastor Asel berapa air mata kita yang tertumpah di depan. Hampir setiap minggu kita ditumpangin tangan saudara-saudara ya. Hampir setiap minggu kita itu disuruh maju ke depan dan ditumpangin tangan. Dan dalam Yesus dan kita berjanji pada waktu itu. Kita berjanji bahwa kita akan setia. Kita akan setia. Pokoknya kalau di sekolah Alkitab itu setiap hari kita mencari Tuhan. Pokoknya gitulah. Setiap hari kerjaan kita mencari Tuhan. Pas keluar saudara-saudara. Setiap hari Tuhan yang cari-cari kita. Setiap hari Tuhan cari-cari kita. Lu udah di mana? Lu udah di mana? Tapi waktu di sekolah Alkitab kita memberikan deklarasi. Kami akan berjuang. Kami akan terus berjuang. Aduh Tuhan. Dari 300 kalau tidak salah kita 100 hampir 200 orang. Hari ini yang aktif melayani berapa orang? Kira-kira. Dari hampir 200 orang, sekarang mungkin belasan orang yang aktif melayani. Di mana tuh deklarasi 2002 yang kita lakukan dulu? Sama dengan bangsa Israel. Mereka bilang, Musa, bahasa hari-harinya begini. Kami sudah capek hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami sudah capek hidup Tuhan selalu kirim makanan ini. Kami mau dong hidup berdasarkan perbuatan kami. Dan kami bersumpah kami akan taat sama hukum-hukum Tuhan. Oke, Musa naik di gunung. Dia bertemu dengan Tuhan, jadilah 2 loh batu. Musa masih turun, dia dengar kok udah pada ribut di bawah. Ternyata mereka tunggu Musa nggak turun-turun, mereka bikin tuh sapi dari lembu emas, dari emas. Karena kan mereka waktu keluar dari Mesir bawa emas, banyak banget yang mereka bawa emas. Mereka buat, mereka mau sembah. Makanya hukum yang pertama itu kalau kita baca di kitab Keluar itu dilempar sama Musa, bayangkan. Itu firman loh. Ngeri juga ya, Musa ini termasuk emosian juga. Waktu dia turun dia lihat, dia lempar, akhirnya terbelah itu. Bangsa Israel minta maaf, Musa naik lagi ke gunung. Dia bikin lagi hukum yang baru. Mungkin sama isinya, tapi dalam bentuk yang baru. Nah, ketika di sini muncul, Yeremia sudah menubuatkan bahwa kan bukan perjanjian seperti yang telah kuadakan dengan nenek moyang. Karena perjanjian yang sudah diadakan dengan selalu diingkari, selalu diingkari. Sehingga orang-orang yang hidup pada zaman itu ya sangat menderita karena mereka selalu mengingkari apa yang sudah mereka janjikan. Namun kabar baiknya di dalam Yeremia 30 ayat 33 dia katakan begini. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah itu demikianlah Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau dulu pada zaman itu ditulis di batu. Tapi pada zaman itu pun dalam sejarah sudah mencatat bahwa Tuhan akan menuliskan itu, Taurat itu dalam batin. Bukan lagi di batu, tapi di batin. Makanya kalau kita hidup berdasarkan hukum Taurat, kita melakukan segala sesuatu karena takut. Kita melakukan karena takut. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita melakukan segala sesuatu karena cetakan dalam hidup kita. Karena firman itu sudah bukan lagi berupa 2 loh batu, tapi sudah tertanam dalam hati kita, dalam batin kita, dan dalam pikiran mereka. Kita. Makanya dalam melakukan segala sesuatu, saya belajar. Ya kalau bisa enggak usah disuruh, kita kerjakan aja. Enggak usah diintimidasi, kita kerjakan aja. Kan sering saya bilang di sini, kita kan rata-rata begitu. Kita kerja misalnya. Bos bilang, nanti saya akan kasih kamu hadiah ya kalau kamu taat dan sebagainya. Oh iya benar. Tapi ketika kita disuruh pertama, dikasih nasihat, meleset. Maka nasihat itu akan berubah menjadi intimidasi. Saya kan suruh kamu ke Grogol,
Kenapa kamu kejonggol? Tadi nasihat, sekarang menjadi intimidasi. Kalau kamu saya suruh lagi, kamu salah lagi, maka saya akan apa? Diskualifikasi. Jadi manusia begitu, dari nasihat, intimidasi, diskualifikasi. Coba kalau Tuhan lakukan itu sama kita. Pertama Tuhan kasih nasihat, kamu setia beribadah. Oke, kemudian kita udah gak ibadah. Tuhan bilang, kalau kamu gak ibadah lagi, kamu akan dikutuk. Iya kan? Taurat kan begitu, ngeri kan? Kamu akan dikutuk. Kalau kamu rajin beribadah, kamu tidak akan dikutuk. Lumbungmu akan penuh, akan diberkati. Kita melanggar. Akhirnya apa? Dikutuk benaran. Kalau Tuhan lakukan itu sama kita zaman sekarang, ya sorga kosong. Karena semua gak ada yang benar. Mau siapapun gak ada yang benar. Jadi inilah perjanjian yang aku akan menaruh. Jadi firman itu di dalam hati kita. Makanya Paulus bilang bahwa Galatia 2:20, namun aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Kristus adalah firman. Dia sudah menjadi manusia. Yohanes katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi harusnya cetakan kita yang sadar tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan, membuat hidup kita selalu aktif, selalu proaktif, selalu inisiatif, bukan reaktif. Nanti tunggu bom meledak dulu baru kita bingung. Harus aktif dalam hidup ini. Nah, 1 Yohanes 2 yang kedua. Yohanes 2 yang kedua dia katakan begini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Bukan orang Kristen aja. Tapi dosa seluruh dunia. Yang tadinya hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Dan kasih Tuhan hanya berlaku bagi bangsa Israel. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah menyelesaikan semua tanggung jawab yang memang diberikan kepada dia. Dan Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Dan pada waktu itu juga zamannya bangsa Israel sudah berakhir. Sehingga apa? Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kaos yang dicetak sudah ada 103, sudah ada di rumah saya. Gambarnya ada nggak, Vian? Udah nggak ada. Itu kaosnya mungkin tidak terlalu mahal harganya. Ini. Tapi tulisan ini tidak ternilai harganya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Makanya lagu tadi, hadirmu di setiap langkahku, bukti karya salibmu. Jadi hidup ini bicara tentang salib Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang dibeli oleh Tuhan? Semua orang. Dan harganya telah lunas dibayar. Makanya perjanjian lama, para imam setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas ibadah. Dan setiap tahun mereka harus mengadakan yang namanya pembersihan dosa, pengampunan dosa. Tapi Ibrani 10 ayat 10 katakan, Yesus lakukan itu satu kali untuk selama-lamanya. Jadi hidup yang kita jalani sekarang ini dalam kasih karunia, percaya, terima, nikmati, dan deklarasikan. Itu kasih Tuhan. Terima aja, percaya aja. Murid-murid berapa kali bertanya kepada Yesus, Guru, pekerjaan apakah yang kami lakukan supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan Bapa? Artinya apa? Murid-murid punya inisiatif untuk mendiskon apa yang Tuhan mau lakukan. Murid-murid sangat-sangat baik untuk melihat bahwa Guru apa yang harus kamu kerjakan supaya bisa. Artinya mereka mau apa yang harus kami lakukan. Kami mau diutus kemana, kami lain kemana. Tapi Yesus bilang, hendaklah engkau percaya. Makanya benar, orang benar hidup oleh iman.
bukan dengan penglihatan. Tadi pagi saya bicara tentang iman, tentang penglihatan. Mata kita suka menipu. Karena di 1 Samuel 16, Samuel sangat peka sekali mendengar suara Tuhan. Peka sekali. Mungkin kita juga peka mendengar suara Tuhan. Tapi kita sering sangat ceroboh mengeksekusi suara Tuhan. Ketika Samuel bilang, kamu pergi ke rumah, Tuhan bilang kepada Samuel, pergi ke rumah Isai, di sana akan kamu jumpai seorang raja yang akan diurapi. Datanglah Samuel. Ketika dia lihat kakaknya Daud, dia langsung bilang begini, ini orang yang diurapi Tuhan. Siapa yang mau bantah pada waktu itu hamba Tuhan seperti Samuel? Tidak ada yang mau bantah. Tapi Tuhan bilang apa? Aku menolak dia. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang nampak di luar. Tapi Tuhan melihat apa yang dalam hati. Jadi manusia tidak desain oleh Tuhan untuk melihat apa yang dalam hati kita. Manusia hanya punya kemampuan, kita hanya didesain untuk melihat apa yang di luar. Jadi sangat pantaslah kalau kita menilai orang berdasarkan penglihatan kita. Dan juga kita tidak bisa membantah ketika orang menilai kita melalui penglihatan dia. Karena kita hanya mampu melihat apa yang di luar. Sehingga saya suka sekali 2 Korintus 5 ayat 7. We walk by faith, not by sight. Hidup kami bukan karena melihat, tapi kami percaya. Karena terus menimbulkan persoalan. Ketika kita menggunakan mata ini untuk melihat orang. Penglihatan kita ini bisa mengintimidasi orang. Penglihatan kita ini bahkan bisa mendiskualifikasi orang. Tapi kalau Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Samuel sudah punya prediksi, ini kakaknya Daud ini, yang besar ini, yang hebat ini. Dia prajurit. Tapi ternyata tidak, Tuhan pilih bocah, Daud. Nah disinilah kita melihat kekristenan bicara apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Jadi perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan, itu beda dengan perjanjian yang lama. Jadi kalau sekarang kita masih sering dengar, mau dia oknum atau siapapun yang masih bicara tentang Tuhan hanya mengasihi orang yang percaya kepada dia. Saya katakan tidak. Tuhan mengasihi semua orang. Karena Tuhan menebus semua orang, bukan hanya orang yang percaya. Kita yang percaya, kita menikmati karya itu. Mereka yang tidak percaya, mereka tidak menikmati. Padahal mereka sudah ditebus. Ibarat kita dikasih bioskop, saya masih ingat 2 tahun yang lalu, saya hampir setiap minggu dapat tiket bioskop itu bisa sampai 100 sampai 200. Saya dari Mekarta untuk dibagikan ke komunitas, karena banyak kan, karena saya ketua komunitas sampai hari ini dikasih tiket, saya bagi-bagikan. Ada banyak orang yang ambil tiketnya, tapi ada orang-orang yang sudah punya tiket, tapi mereka tidak pergunakan tuh tiket itu. Mereka sudah berhak menikmati fasilitas yang ada di sana, tapi mereka tidak pakai. Sama dengan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah tebus kita. Percaya enggak percaya semua sudah ditebus. Dan ketidakpercayaan kita tidak akan membatalkan penebusan yang Tuhan sudah lakukan. Karena apa? Kekristenan itu bukan bicara hubungan. Dulu saya paling senang kalau bicara hubungan. Tapi saya sadari kalau bicara hubungan saudara-saudara, kita dengan Tuhan sering bermasalah enggak? Anak dengan orang tua aja lah. Sering bermasalah enggak? Oh, apalagi saya. Sering bermasalah. Nah kita dengan Tuhan, kalau kita percaya ke Kristus berdasarkan hubungan, maka akan punya masalah. Kalau kita lagi ada masalah, pasti kita nggak mau ke gereja, betul? Kalau kita lagi ada masalah yang berat, pasti kita nggak semangat melayani. Karena kita lihat dari hubungan. Kalau kasih karunia, saya melihat Tuhan bukan dari hubungan. Tapi saya melihat Tuhan, Bapa dengan saya, DNA Bapa ada dalam hidup saya. Yaitu darahnya. Kita ditebus dengan darah yang sama. Jadi itu kabar baik bahwa kita tidak lagi terintimidasi. Aduh Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak lagi tertarik dengan saya. Karena kita lihat dari sisi hubungan. Hubungan itu sering bermasalah. Mau saya dengan istri setiap hari tidur di satu ranjang tetap aja masih masalah. Bayangkan. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Pasti ada muncul-muncul hal-hal yang membuat kita itu. Aduh kok jadi seperti ini, kok jadi seperti ini. Nah, jadi yang harus kita percaya bahwa perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dan nenek moyang dengan bangsa Israel itu sudah diselesaikan.
Dan sekarang Tuhan sudah memberikan perjanjian yang baru. Ayat berikutnya dia katakan begini. Ayat 34, Yeremia 31-34 berkata begini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya, bayangkan. Kayak gini-gini sudah gak penting sebenarnya. Karena firman Tuhan udah bilang. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan ini. Kenalah Tuhan, bayangkan. Dulu pada zaman itu kita dipaksa dituntut mengenal Tuhan. Bahkan sekarang di ibadah, ayo percaya, terima. Bukan saya gak percaya itu, ya tapi ya saya gak tertarik dengan begitu-begitu. Kenapa? Dan tidak usah lagi orang mengajar atau mengatakan kenalah Tuhan. Apa? Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang paling menarik. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka lagi dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bayangkan Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Cuma kita yang tidak bisa kalau tidak mengingat dosa teman kita. Kita nggak rela kalau kita tidak mengingat dosa tetangga kita. Kita nggak terima kalau kita tidak mengingat dosa mantan kita. Padahal juga orang yang di sana juga sama. Mereka sedang tidak terima juga melihat apa yang kita lakukan dengan mereka. Jadi kalau kita berdoa di gereja, saya dulu ya, lepaskan pengampunan. Ternyata di gereja sana teman kita juga sedang berdoa. Tuhan, saya lepaskan pengampunan buat Mas Jo. Saya lepaskan pengampunan buat Mas Esra. Mas Esra dan Mas Jo. Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Lah Tuhan kan bingung. Kita saling, karena itu bapernya kita kan dalam hidup ini kan. Saya tidak tertarik di Facebook itu ada orang posting, kemudian kita tambah-tambahin. Padahal kita nggak tahu masalahnya seperti apa. Coba kita cari tahu dulu. Karena banyak kejadian kan seperti itu. Ya itu bukan soal dosa, itu cuma bicara etika di dunia ini saudara-saudara. Artinya kesalahan-kesalahan yang kita buat di dalam dunia ini, itu akan berpengaruh. Makanya saya selalu bilang begini, kita melakukan dosa di mata Tuhan, ini ekstrim. Tapi pahami dengan dewasa. Tidak akan merubah status kita sebagai anak. Tidak akan merubah. Dosa kita tidak akan merubah status kita sebagai anak. Tapi dosa kita di dunia ini akan merubah status sosial kita. Tergantung pasal berapa yang kita langgar. Kurungan hukumannya ada tertulis. Tergantung. Tapi dengan Tuhan tidak lagi. Karena apa? Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Bukan tidak ada penghakiman. Sekalipun ada penghakiman, tidak akan ada penghukuman. Kenapa? Di akhir zaman saya percaya saya akan dihakimi menurut perbuatan dan amal saya. Saya akan duduk di kursi pengadilan. Kenapa saya tidak takut? Karena saya tahu siapa lawyer saya. Siapa yang membela saya. Dan saya tahu siapa yang mendakwa saya. Pertanyaannya, Bapak akan berpihak kepada siapa? Ketika si jahat ini menawarkan, ini loh Bapak, BAP dia di dunia ini begini loh. Ini fakta loh. Itu dalam pengadilan, Bapak lihat. Iya benar. Bagaimana Yesus? Yesus bilang, iya memang benar, BAP-nya begitu. Tapi saya sudah menebus dia dengan darah saya. Bapak akan pilih siapa? Kalau dia Bapak yang baik. Bapak, makanya tidak ada penghukuman dalam Kristus. Sekalipun ada penghakiman, saya nggak mau pusing. Karena tidak ada lagi penghukuman. Kita ikuti aja pengadilan nanti itu. Dan bersukacitalah. Karena kita tahu siapa yang membela kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kasih Tuhan.
Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Engkau mengasihiku dengan sepenuhnya wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku. Makasih Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu, dan Kau buatku terbang. Engkau membuatku terbang bagaikan Raja Wali, amin, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sore hari ini ada di antara kita yang masih terus merasa bahwa kalau Dia Bapa yang baik, mengapa hidup kita masih seperti ini? Kalau Dia adalah Bapa yang baik, kenapa masih terjadi seperti ini dalam hidup kita? Masih ada beban, masih ada kuk yang terpasang dalam hidup kita. Padahal sudah jelas Yesus pernah berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sore hari ini percayalah bahwa Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengerti tetesan air mata kita, bahasa air mata kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian,
sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus, kebaikan demi kebaikan Tuhan menjadi bagian kami malam hari ini. Kebaikan demi kebaikan Tuhan terimpartasi dalam hidup kami. Dan bukan karena kami baik, tapi karena Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau sudah datang menyelamatkan kami. Dan Engkau sudah datang mengampuni semua dosa kami. Dan kami hidup dalam kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Kami sudah terima firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi jiwa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ya, kita akan memberikan korban persembahan. Tuhan, kami bersyukur sebab kasih-Mu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Sebagai syukur kami Tuhan, umat-umat Tuhan akan mempersembahkan. Tuhan memberkati di tempat yang maha tinggi. Umat-umat memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh meletakkan persembahan di kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Gunung batuku dan Kau, keselamatanku tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, dan tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, Tuhan memberkati bersama Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman sepekan.
atas pelayanan firman Tuhan ya sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun pelayanan pastor berada. Kami mengucapkan selamat datang bagi Sobat NCCI yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore hari ini. Dan kami mengundang kembali bagi Sobat NCCI untuk hadir di ibadah raya berikutnya. Kami sampaikan beberapa pengumuman di ibadah New Christian Community Onsite. Pada hari Minggu pukul 5 sore bertempat di Meikarta Convention Center, tepatnya di NCC Room. Ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kami mengingatkan bagi Sobat NCCI untuk melengkapi data administrasi diakonia. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kontak person berikutnya. Atas nama pengurus dan anggota NCCI, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Sobat NCCI yang berulang tahun pada bulan ini. NCCI mengeluarkan single perdana dengan judul New Christian. Bagi Sobat NCCI yang mau mendengarkan, bisa mengakses ke seluruh platform media sosial yang Sobat NCC miliki. Kami mengingatkan bagi Sobat NCCI untuk mengikuti sosial media NCCI, baik berupa TikTok, Instagram, dan YouTube. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, and subscribe. Bagi Sobat NCCI yang rindu melayani Tuhan bersama tim NCCI, baik berupa WL, singer, memainkan alat musik, tim multimedia, dan guru sekolah minggu, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Udah. Ya saya bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada segala kesakitan tidak menimpa. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperlukan. Terima kasih kita Bapak Audi maju ke depan untuk menutup ibadah kita pada sore malam hari ini. Dan kiranya segala pujian hormat hanya kami naikkan bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Apapun kondisi kehidupan kami tetap dikasihi oleh Tuhan, kami tetap
dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Apapun bentuk musim kehidupan kami, apapun yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kasih karunia-Mu selalu menyertai kehidupan kami dimanapun saja kami pergi dan kami berada. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, sore hari ini kami semua yang ada di tempat ini, bagi kami juga yang menyaksikan secara online. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami datang dan kami akan pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan kami di hari-hari ini, kami percaya kami memiliki jalan keluar yang pasti daripada Tuhan. Apapun bentuk sakit penyakit yang kami hadapi di hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami disembuhkan oleh Tuhan. Apapun bentuk persoalan pergumulan kami di hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami memiliki jalan keluar yang pasti yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau terus pakai kami lebih dan lebih luar biasa di hari-hari mendatang, dimanapun saja kami pergi dan kami berada. Dan biarlah nama Tuhan saja yang selalu dipuji dipermuliakan. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami, Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sepanjang minggu yang akan berjalan Tuhan Yesus, kami percaya kami senantiasa ada di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan akan mempertemukan kami dengan orang yang tepat di waktu yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya sepanjang minggu yang akan berjalan, kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kami akan terus melihat pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan akan selalu kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sebentar juga Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, memberkati kami semua, tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Dan pertemukan kembali kami pada hari-hari yang mendatang dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kota Mekarta ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga kemuliaan Tuhan akan terus terpancar dari tempat ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat ini kasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menolong, memberkati, menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan hari permai. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya, mari kita selesai berkata amin. Haleluya. Nah, ibadah kita sudah selesai. Salam kiri, salam kanan. Tuhan Yesus memberkati.